Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dengan saya Paskalina Viani, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 SMP Negeri 1 Lembor Selatan, tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema Tugas Perutusan sebagai Murid Yesus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-Mu untuk turut serta melaksanakan tugas perutusan-Mu. Bantulah dan dampingilah kami selalu, agar kami mampu memahami tugas perutusan sebagai murid-Mu. Berilah kami semangat untuk melaksanakan tugas perutusan-Mu. Demi keluhuran nama-Mu, kini, sepanjang, dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengar tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang hendak kita capai pada materi ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami makna panggilan dan perutusan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sehingga dapat ikut ambil bagian mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu memahami tugas perutusan sebagai murid Kristus sehingga terdorong untuk mengembangkan dan mewujud tugas perutusan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menyusun doa syukur. Anak-anakku yang terkasih, Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi partner, sehingga mereka turut serta dalam melaksanakan tugas karya pewartaan Yesus tentang hadirnya kerajaan Allah. Para murid mendapatkan tugas perutusan itu dari Yesus sendiri. Melalui sakramen pembaptisan, kita pun diangkat sebagai murid Yesus. Oleh karena itu, kita juga mendapatkan tugas perutusan sebagai murid Yesus, yaitu turut serta mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah berarti kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih di dunia ini, dimanapun kita berada. Nah, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya? Anak-anakku sekalian, Yesus memanggil umat manusia untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Sikap yang dituntut adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Tuhan Yesus. Apa syarat-syarat mengikuti Yesus? Syarat-syarat mengikuti Yesus adalah menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, kisah panggilan pada para murid-muridnya selalu diawali dari Yesus. Dia yang mengambil inisiatif yang pertama untuk memanggil para muridnya. Bagaimana reaksi para murid Yesus ketika dipanggil? Ada bermacam-macam reaksi. Ada yang menanggapinya secara spontan,
tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Ada pula yang masih merasa ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Nah, orang seperti ini tidak berkenan untuk mengikuti Yesus. Kenapa demikian? Karena dia masih memiliki sikap ragu-ragu terhadap apa yang menjadi panggilan atau tujuan panggilan Yesus itu sendiri. Nah, sampai saat ini pun, Yesus masih memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya, menjadi partnernya, menjadi rekan kerjanya dalam mewartakan sukacita kerajaan Allah. Anak-anakku yang terkasih, kita mencoba mendalami pengalaman menjadi seseorang yang diutus. Setiap orang pernah merasa diutus untuk melakukan tugas tertentu oleh pimpinannya. Tugas sebagai seorang murid, tentunya kita merasa bangga ketika dipilih dan diutus untuk mewakili sekolah, melakukan hal-hal yang baik seperti mengikuti lomba misalnya. Tanggung jawab sebagai seorang yang dipilih dan diutus adalah berjuang, mempersiapkan diri dan memperoleh hasil yang baik. Tentu ada kebanggaan dan kegembiraan tersendiri bagi kita. Nah, jika mendapatkan hasil yang terbaik dalam melaksanakan tugas tersebut, maka kita merasa bangga. Nah, demikian pula bagi murid Yesus. Kita pun diutus oleh Yesus untuk melaksanakan karya pewartaan keselamatannya di tengah-tengah umat manusia. Kita coba bandingkan kisah panggilan murid Yesus dengan kisah yang diangkat oleh Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Memahami makna tugas perutusan sebagai murid Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dari surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kisah panggilan ini juga diangkat oleh Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.
janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kamu, kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahui ini adalah kerajaan Allah yang akan datang. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih menggemparkan dari hal-hal demikian. Baik, anak-anakku yang terkasih, dalam Injil Matius tadi kita sudah mendengarkan atau dinyatakan dengan jelas bahwa para murid diberi mandat atau tugas perutusan dengan tujuan pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pembaptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan atau diajarkan oleh Yesus. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 dinyatakan bahwa tugas murid Yesus adalah menyatakan damai sejahtera dan melakukan kebajikan dengan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Dalam Injil Lukas bab 10 ayat 3, Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Yang artinya bahwa kita diutus di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang penuh dengan tantangan. Nah, anak-anakku sekalian, tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung resiko yang besar, penuh tantangan dan hambatan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Yesus memberikan jaminan kepada kita seperti tertuang dalam Injil Matius tadi, bab 28 ayat 20, yaitu janji Yesus untuk setia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ada beberapa petunjuk yang harus dipatuhi oleh para murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan mereka, yaitu para murid tidak boleh memilih-milih di mana dan kepada siapa mereka wartakan kerajaan Allah. Yang kedua, para murid tidak boleh membawa bekal atau harta. Yang ketiga, mengucapkan salam damai di rumah-rumah orang yang akan dimasuki. Yang keempat, menyembuhkan orang-orang yang dijumpai. Yang kelima, memperingatkan orang yang akan menolak mereka. Sebagai murid Yesus, kita pun mendapat tugas perutusan demikian yang dapat kita wujudkan dalam berbagai aktivitas. Misalnya, aktif di lingkungan paroki, menjadi misninar, yaitu putra-putri altar, menjadi anggota KOR, dirigen, lektor atau lektris, menjadi pemazmur. Aktif dalam mengikuti pendalaman kitab suci dalam bulan kitab suci nasional, menjadi pendamping sekolah, dan kita terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan gereja, terlibat dalam karya pelayanan sosial seperti mengunjungi panti asuhan dan mengumpulkan dana atau barang untuk membantu orang yang kurang beruntung, mengunjungi teman yang sakit, membimbing teman yang kurang mampu dalam memahami materi pembelajaran, dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian,
Berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan, misalnya narkoba, pornografi, tawuran, dan lain-lain. Kenapa kita harus berani menolak? Karena itu yang akan merusak tugas kita sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan. Baik, anak-anakku sekalian, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk menjadi pewarta kabar keselamatan-Mu. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu, agar kami menghadirkan karya keselamatan yang Kau wartakan di tengah-tengah hidup keluarga, hidup sekolah, dan masyarakat di sekitar kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Yesus, kini, sepanjang, dan segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.